Halo, masih bersama saya Ilham Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saya masih ditemani oleh Mbak Frida Litwina dan Pak Beni Simangunsong. Kita mau mendengar kalau mahasiswa FISIP biasanya kan aspirasinya pingin jadi anchor ya, karena anchor tampaknya punya impact cukup kuat ya terhadap masyarakat. Mbak Frida, sebenarnya apa sih skill dan kompetensi yang harus dipupuk ya supaya bisa jadi anchor yang baik? Pekerjaannya seperti apa biasanya, Mbak? Oke. Kalau ditanya untuk jadi anchor yang baik atau untuk jadi anchor lah, yang baiknya kita tinggalkan dulu ya, nyampe dulu, yang penting untuk jadi anchor Ya. kita mesti katakanlah sekolah apa gitu, terus mesti ngapain. Yang pertama yang ada salah kaprah nih menurut saya ya, buat orang-orang yang terinspirasi untuk jadi anchor adalah, oh kalau saya mau jadi anchor di televisi saya mah harus jadi muridnya Pak Beni gitu. Misalnya saya harus ngambil program ilmu Komunikasi. jurnalisme atau ilmu komunikasi gitu ya. Sebenarnya untuk menjadi seorang jurnalis yang baik, kita tuh tidak boleh hanya belajar jurnalisme gitu. Karena jurnalisme itu mengajarkan kita bagaimana menyampaikan suatu pesan, bagaimana menyampaikan suatu berita, bagaimana menyajikan suatu berita, bagaimana mencari berita. Tapi kalau kitanya sendiri tidak punya konten untuk di-share, jadi kita kayak cuman mikrofon aja gitu loh kalau kita anchor. Jadi saya lebih senang sebenarnya kalau anchor itu, ya buat saya ya pribadi, idealnya adalah orang dengan latar belakang, katakanlah seperti Ihan nih, mau jadi anchor, wah itu pasti jadi top banget. Karena dia menguasai bidangnya. Jadi kalau dia jadi anchor pun dia bisa spesialis. Jadi kalau dokter tuh udah spesialis kesannya, bukan cuma dokter umum gitu. Terus kalau pendidikannya ekonomi, dia bisa jadi jurnalis ekonomi gitu. Tapi penting lah sebenarnya untuk mengambil ilmu jurnalisme itu penting. Tapi maksud saya tuh bukan itu aja yang harus diperhatikan, bukan hanya penampilannya saja, tapi kontennya juga perlu dididik dari awal gitu. Dan yang kedua, selain kita harus memperkaya diri dengan jalur formal, jalur informalnya juga banyak cara sebenarnya untuk jadi anchor yang baik. Jalur informalnya adalah pertama, jangan pernah meremehkan yang namanya network. Seorang anchor itu seorang anchor itu nggak mungkin nggak punya temen atau sombong. Seorang anchor itu harus punya banyak temen dan harus bisa masuk kemana-mana gitu, karena itu memang requirement-nya gitu. Nggak bisa katakanlah anak konglomerat mau jadi anchor, saya harus jadi anchor karena saya anak yang punya TV station gitu, kayak aduh nggak seru banget sih, kayak cuman modal begitu aja gitu. Lebih enak kalau anchor itu adalah orang yang cair, mudah beradaptasi gitu. Terus di samping itu juga seperti yang saya bilang tadi ada kontennya. Dan kalau yang ketiga ambisi ya. Gitu. Soalnya kalau kita udah sampai di sana, kalau kita nggak punya ambisi, itu yang nunggu untuk mengisi posisi kita tuh banyak banget. Sementara posisi anchor itu sangat terbatas. Bukannya sombong, orang kalau misalnya lulus mau jadi kerja di bank, mau jadi teller, ada berapa lowongannya. Kalau kita udah lulus dari sekolah jurnalistik, kemudian mau jadi anchor cita-citanya, bisa dihitung ada berapa lowongannya. Satu TV station mungkin cuma memerlukan sekitar 20-30 anchor. Ya. Ada berapa TV station di Indonesia? Paling belasan ya, yang nasional gitu. Ya, jadi kalau kita hitung secara statistik, dibandingkan dengan jumlah lulusan yang beraspirasi untuk menjadi anchor, kuenya tuh kecil sekali gitu. Jadi persaingan sangat-sangat hebat. Jadi memang diperlukan passion sama ambisi yang sangat-sangat tinggi, yang ekstra gitu. Nggak sekedar cuman, oh saya sekolah, saya daftar, saya mau jadi anchor gitu. Nggak bisa, mesti ada ekstranya gitu untuk bisa mencapai ke sana menurut saya.
Oh, oke oke. Jadi saya tadi di PHP ya katanya kalau saya jadi anchor mungkin bisa juga. Saya sih nggak percaya sih, tapi seneng di PHP. Soalnya coba kalau ngelamar ke CNN Indonesia terus bilang latar belakang pendidikannya apa teknik elektro, wah nggak diterima kali jadi anchor ya. Jangan salah, dulu ya ada Heeh. contoh temen saya itu dia adalah jurnalis ekonomi, Hmm, ditaruhnya di gedung BEJ, hmm. dia siaran ngomongin market setiap hari, latar belakangnya adalah teknik elektro. Oh, masih ada harapan berarti saya ya. Sama Pak Ian, Iya, jadi Iya. mahasiswa sama Pak Ian, mahasiswa S2 UPH, waktu S1 itu teknik sipil. Oh, Dan dia kerja jadi wartawan Tempo dan ditaruh di wartawan ekonomi. Dan dia akhir belajar ekonomi luar biasa, dan dia cerita waktu kuliah S2. Dia cerita, saya orang anak sipil dan itu senior saya di S1. oh, Wah, iya. saya bilang, wah, luar biasa dong Mbak, segituin aja. Oh, iya, oke. jadi kalau kita perhatikan emang banyak banget profil-profil di TV itu yang memang background-nya macem-macem. Ada yang background-nya dari sarjana ekonomi, ada yang sarjana hukum, ada yang insinyur, gitu. Kalau saya sendiri background-nya finance, Oh, gitu. waktu di Berkeley dulu finance. Di Berkeley ekonomi, Oh, oke. terus ngambil master finance. Oh, oke oke. Terus waktu saya siaran di Metro TV pertama kali, program saya adalah sport. Oh, oke oke. Iya ya. Jadi sebenarnya Ngerti diverse. nggak? Jadi Iya. dunia media itu sangat cair, Hmm. sangat berubahnya tuh cepet. Jadi saya mau sharing aja nih ya. Iya. Saya pernah bawain program talk show. Waktu itu gantiin Mbak Desi Anwar. Jadi topiknya ya tahu sendiri lah Mbak Desi Anwar, pasti programnya program berat-berat lah ya. Narasumbernya juga mungkin sekelas menteri atau siapa. Waktu itu kebetulan saya masih junior banget, terus disuruh gantiin dia gitu. Wah, deg-degannya setengah mati kan, kasih tahu. Frit, pokoknya bahannya gini, 1 jam talk show gini. Udah saya siapin, talk show-nya jam 8 malam nih. Saya lupa ada jam 7 atau jam 8. Jam 4 sore saya ditelepon, nah, Zoom batal. Oke? Penggantinya adalah Bapak ini. Kita bahas ini nih, Frit. Jauh beda 180 derajat dari topik yang udah dikasih tahu 2 atau 3 hari sebelumnya, dan saya cuma punya waktu sekitar 2 atau 3 jam untuk belajar topik seperti itu. Jadi memang berubahnya tuh cepet banget yang namanya media gitu. Belum lagi ngomongin soal breaking news. Kalau yang disebut breaking news kan namanya breaking ya, nggak ada persiapan dong. Kalau kita sudah punya persiapan itu namanya live event gitu. Misalnya, oh besok nih ada upacara bendera di 17 Agustus di Istana. Kita udah belajar nih siapa aja paskibrakanya. Kita udah persiapan, notes-nya udah panjang gitu. Cuman kalau disebut breaking news, Frit, Pak Harto dikabarkan mungkin sudah meninggal. Coba ya kita on air 5 menit lagi, kamu tunggu aja kabar aba-aba nih, kita lagi konfirmasi, udah bener belum meninggal. Jadi, saya harus di studio duduk, nggak yakin nih Pak Harto udah meninggal apa belum, tapi harus breaking news. Karena kita mau ngedaluin TV lain. Jadi yang ada adalah produser dari atas bilang, oke, kita udah dapat info bahwa begini, infonya belum dari dokter, tapi dari anggota keluarga. Jadi seperti itu saya harus menyampaikan apa adanya, karena di stasiun TV itu kan memang ya yang nonton banyak ya, banyak banget kritis gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali ngomongnya. Jadi nggak boleh bilang bahwa mantan Presiden Soeharto sudah meninggal dunia, tidak bisa bilang gitu. Mantan Presiden Soeharto saat ini dikabarkan kritis dan mungkin sudah menurut informasi dari gini-gini. Jadi ya itulah perubahan-perubahan di stasiun TV yang sangat fluid gitu. Oke, jadi belajarnya harus multidisiplin, cabang apa aja harus belajar, terus belajarnya harus cepat ya, karena dalam hitungan berapa menit bisa ada tuntutan yang baru begitu ya. Nah, saya mau ke Pak Beni nih. Apa benar Pak mahasiswa UPH itu kalau dididik bisa untuk jadi seperti itu Pak, belajar cepat, belajar multidisiplin Pak? Harus. Tapi kecenderungannya sekarang Pak Ihan, mahasiswa itu, apalagi di UPH ya, saya nggak tahu di kampus lain,
itu kalau misalnya kita lihat ada tiga konsentrasi, jurnal, PR, IMC, itu yang jurnal itu turun tuh sedikit. Yang mau ke arah jurnalistik media itu sedikit sekali. Nah, ini kan jadi bahan pertimbangan. Ada apa ini? Apakah karena mahasiswa UPH sesnya tinggi gitu, jadi nggak mau lagi ke situ. Nah, itu kan jadi pertimbangan kita. Tapi kalau persoalan belajar mata kuliah, memang mata kuliah yang kita berikan itu multidisiplin. Jadi kita belajar tentang hukum, belajar tentang ekonomi, walaupun hanya pengantarnya aja. Gitu. Belajar tentang komunikasi secara global, jurnalistik global, itu belajar semua. Teknik mencari melaporkan berita, itu semua kita belajar semua, Pak Ihan. Jadi memang dituntut seperti itu. Kayak misalnya sekarang ini, dulu kita punya satu dosen yang akhirnya tidak cocok dengan orang tua mahasiswa, karena dia mengajarkan tentang jurnalistik investigasi. Dan untuk anak-anak yang mahasiswa, dia diminta untuk menginvestigasi misalnya tempat narkotika tuh malam tuh gitu di diskotik gitu, pakai pen TV, pen di sini. Nah, itu akhirnya orang tuanya kan ketahu, kan apalagi mahasiswa UPH gitu kan. Mahasiswa UPH kan ya kita tahu lah sesnya seperti apa. Nah, lapor, orang tuanya ngelihat, lapor. Nah, akhirnya terjadilah dosennya dipanggil, akhirnya dosen itu tidak dipakai lagi. Mata kuliah itu akhirnya dihilangkan, diganti yang lain, yang lebih soft gitu. News feature and writing, televisi and documentary, hal-hal seperti itu akhirnya tidak investigatif lah gitu. Tapi yang penting mereka tahu dasar jurnalistiknya seperti apa, kalau sebagai seorang jurnalis seperti apa, dan yang paling penting sebenarnya kalau tadi kata Mbak Frida, itu paling penting kalau orang di anchor itu harus berani sih. Kadang-kadang kita malu ketika bicara di depan umum. Nah, ini di UPH itu diajarkan seperti itu. Ada namanya public speaking. Public speaking. Ya, itu memang saya pun, mungkin kita pertama-tama, Pak Ihan, saya ketika pertama kali jadi dosen, mungkin takut ya Pak Ihan ya. Pertama kali. Oh, Pak Ihan, wah luar biasa. Saya agak grogi, Pak. Saya agak grogi. Ini mahasiswa nanya. Kalau muridnya Pak Ihan justru yang takut, bukan Gitu, Pak. Jadi di UPH memang belajarkan multidisiplin. Kita lintas disiplin, interdisiplin, sampai psikologi aja kita belajar. No, bener ya Pak ya. Berarti harus semuanya tahu gitu kan? Ya. Tapi memang nggak dimungkiri Pak Ihan. Orang bank aja yang anak IPB semua isinya. Bos-bos bank. Oh iya, karena IPB kan jurusan matematika ya, dan orang matematika biasa ya kalau finance, rumus-rumus matematika makroekonomi itu mereka nggak takut. Oh gitu ya? Iya. Nah, buat Mbak Frida ya, tapi kan tadi udah benar ya, berarti mesti multidisiplin, belajar cepat gitu ya. Nah, tapi tadi juga bilang harus ambisi ya. Sebenarnya dengan kata lain harus kerja keras ya, begitu ya. Passionate sama endurance begitu ya. Nah, itu kali buat mahasiswa bisa susah ya. Bahkan mungkin buat profesional juga bisa susah ya. Ada tips tertentu buat kita nggak, Mbak Frida? Jadi anchor itu menurut saya pekerjaan yang lonely. Oh, begitu ya. Malam-malam panjang menunggu terus apa gitu ya. Bukan itu aja. Itu sebenarnya teamwork. Semuanya kan teamwork ya. Tapi kalau saya ngelihat anchor itu it's partly teamwork, but mostly it's yourself gitu, sendirian. Pada waktu kita sudah masuk studio, seheboh apapun persiapan yang dilakukan oleh tim, by the end of the day, muka kita yang ditaruh depan TV. Jadi semua pekerjaan tim itu dicurahkan ke kita. Jadi kita tuh responsibility-nya it's huge. Orang bilang mungkin dulu saya suka bercanda kalau dibilang, Frit, gimana sih caranya lo kok bisa jadi anchor zaman masuk di Metro dulu, bisa jadi anchor di Metro. Terus saya cuma jawabnya, gampang lah jadi anchor di Metro, lulus SD aja persyaratannya. Soalnya kan cuma baca. Kan saya diledekin gitu. Lo mau kerjanya cuma baca prompter, enak banget sih. Ya kan? Ya, kalau gitu semua orang lulus SD juga bisa jadi anchor. Kerjaannya cuma baca prompter gitu. Tapi ya again butuh fokus yang luar biasa. Itu fokus yang luar biasa itu
menurut saya itu part dari ambisi sebenarnya. Kalau kita nggak fokus, kita nggak bisa punya ambisi gitu. Ada orang yang setengah-setengah, bukan setengah-setengah jadi anchor, maksudnya setengah-setengah menjalani profesinya sebagai anchor. Mungkin karena dia merasa program gue nggak terlalu penting gitu, atau program gue ratingnya kecil, atau mendingan gue ada bisnis lain deh di luar gitu, karena jadi anchor juga gue nggak akan setenar si A atau si B. Gitu ya? Gitu. Oh enggak, beda-beda gitu orang kan ininya. Atau ada yang kecewa karena dimutasi, misalnya dia lagi megang program jam 8 malam di prime time, tahu-tahu dia dipindah megang program yang pagi gitu, ada yang tersinggung. Nah, yang saya maksud dengan ambisi adalah kita harus tahan banting gitu. Jangan mudah menyerah dan melihat bahwa, loh, saya tadinya megang program di prime hour, terus saya dipindahin ke program yang tidak terlalu prime hour, wah mati deh karir saya. Terus jadi patah semangat gitu loh. Maksud saya ambisi itu ya harus kebal begitu, karena memang dunia TV itu sangat fluid gitu. Minat orang di tahun 2019 sama 2020 sangat beda. Apa yang dicari orang di televisi hari ini sama besok tuh beda gitu. Jadi kadang ada kebijakan-kebijakan khusus dari manajemen TV yang sifatnya dadakan. Contohnya tahun ini aja program saya dihapus. Saya kan megang program bisnis tadinya. Begitu pandemi, Maret, masih ada tuh dipertahankan kan, berapa minggu, tiba-tiba dari manajemen, bisnis hilang. Gitu. Ya, sebagai seorang anchor yang megang bisnis, kan rasanya, oh shit, gitu. Harus ngapain ya di kantor gitu, walaupun work from home kan, saya harus tetap datang ke studio kan, untuk kerja. Jadi, ya fluid. Kegiatan saya sekarang cuma di bagian bisnis strategik, basically nyari relasi dengan perusahaan atau institusi yang membutuhkan program gitu. Kita buat program buat mereka, which is fine gitu. Jadi jangan gampang putus asa, jangan gampang patah hati atau tersinggung gitu, karena itu luar biasa di TV itu banyak banget penilaian yang diambil gitu. Bukan cuma kamu jago produksi berita misalnya. Tapi kamu kurang menarik mungkin kalau di layar untuk ditaruh jam segini gitu. Jadi banyak banget pertimbangannya. Dulu saya pernah ditaruh di program jam 12 malam. Itu setelah saya siaran belasan tahun di stasiun TV. Sebagai seseorang yang sudah siaran sedemikian lama ditaruh di graveyard shift, program yang tayang jam 12 malam atau jam 1 pagi itu kayak diledekin gitu. It's an insult for me gitu kan. Tapi ternyata kebijakannya saya diambil begitu karena program tersebut ternyata adalah free to air. Jadi program CNN Indonesia memang ada beberapa yang diambil oleh Trans TV untuk ditayangkan dengan label CNN Indonesia. Dan program itu dibuat menjelang bulan puasa. Jadi dengan asumsi bahwa orang tuh banyak yang begadang nunggu sahur. Dan mereka pasang di jam 1 pagi, jam 12 malam. Itu di saat orang memang lagi nyantai-nyantai nonton berita. Dan terbukti ratingnya tinggi sekali. Itu justru prime time-nya jadinya ya? Iya. Dan setelah 1 bulan itu, saya dulu dijanjikan, sorry ya Frit ya, lu gue taruh di 12 malam. Soalnya begini, dan ini permintaan dari bos besar. Dia yang milih anchor-nya. Karena lu udah pengalaman ditaruh situ. Oke lah. Padahal saya sebenarnya malas gitu. Aduh gila, jam kerja udah umur segini masih datang ke kantor jam 12 malam gitu. Kayak zaman-zaman dulu mulai kerja gitu. Sempet bete juga, tapi ya udahlah gitu. Enggak kok Frit, pokoknya cuma selama bulan puasa aja. Nanti habis lebaran udah nggak ada lagi programnya, ya kan? Ternyata ratingnya tertinggi di antara semua program. Jadi diterusin lah sampai sekarang programnya masih ada. Oh iya. Iya, tapi udah ganti anchor-nya gitu. Jadi ya itu contoh kalau orang yang gampang patah hati dan tidak berambisi, ya maksudnya gampang marah gitu. Udah deh, ego harus ditinggalin pokoknya kalau kerja di stasiun TV.
Ya, tapi ini menarik sekali nih, karena skill yang dibutuhkan adalah jangan gampang patah hati ya. Nah itu susah ya diajarkan di kurikulum di universitas gitu ya. Karena berarti sebenarnya kalau orang ngalamin setback, dia harus bisa interpret itu baik, terus bounce back begitu ya. Itu seringkali kan di universitas, orang kalau salah ya dihukum gitu ya, dengan nilai dan lain sebagainya. Kita tuh nggak ada ya gimana menyikapi kegagalan dan lain sebagainya. Pak Susah. Beni, iya. Apa ada jalan keluarnya Pak Beni kalau di universitas? Supaya belajar hal seperti itu. Jadi kalau saya balik lagi ke tadi Mbak Frida, jadi anchor cuma bisa baca aja, sama kayak orang-orang masuk komunikasi. Ngapain masuk komunikasi? Kayak nggak bisa komunikasi aja, dari kecil juga bicara kok. Persis. Padahal mereka nggak tahu susahnya orang berkomunikasi. Harus lihat banyak sisi dari seseorang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diminta untuk belajar bagaimana bounce back, bagaimana untuk membuat karakter itu balik, saya kira sih harusnya di setiap mata kuliah yang berbau jurnalistik, gitu. Jadi mahasiswa itu diminta untuk membuat suatu report, dan report itu jangan yang terlalu soft gitu loh. Yang mereka tuh bisa kadang-kadang mahasiswa kalau nyari di Google aja, di internet jadi gitu. Enaknya mahasiswa sekarang ada Google, zaman kita kuliah nggak ada. Betul. Makanya saya bilang, apalagi dalam keadaan sekarang ini pakai Zoom. Kita nggak tahu juga tuh mahasiswa selalu kalau pakai Zoom itu dimatiin semua. Saya bilang nyalain semuanya. Ya Pak, lagi unstable semuanya. Nah, itu kan sama aja. Nah, kalau saya bilang, nah itu kan jadinya ya kita maklum lah, kita berempati dengan unstable-nya itu. Nah, kalau saya bilang, tadinya saya berpikir mata kuliah jurnalisme yang investigatif itu adalah mata kuliah yang membuat karakter mahasiswa itu kuat sebenarnya. Nah, itu yang akhirnya tidak ada. Tapi sekarang nih saya lihat ada mata kuliah namanya teknik mencari dan melaporkan berita. Bagi saya kalau orang jurnalistik harusnya kuat di situ. Ngadepin orang ketika melakukan wawancara, tidak diterima. Sama kayak ngerjain skripsi. Orang-orang sosial itu ngerjain skripsi itu susah, Pak Ihan. Gitu loh. Apalagi kalau mereka harus wawancara. Nungguin wawancara aja, ampun, bilang hari ini, ya bisa. Besok tiba-tiba nih, bisa batal nih. Gitu loh. Besok bisa batal, kapan lagi Pak? Nanti ya tunggu ya jadwal saya. Nah, kayak gitu-gitu adalah karakter memang. Karakter yang harus kuat di situ. Untuk menerima itu semua. Makanya saya selalu mengatakan ke mahasiswa itu, kalau bimbingan sama saya jangan ngeluh ya. Satu, itu aja. Jangan ngeluh, yang kedua jujur. Udah itu aja. Karena akan terjadi bolak-balik itu adalah menunjukkan karakter. Saya selalu bilang, skripsi itu bukan persoalan lagi pengetahuan, tapi persoalan sikap. Nah, itu bagi saya itu penting. Jadi memang kalau bimbingan itu, saya pribadi mengatakan di tahap itulah kemudian kita akan melihat sebenarnya karakter mahasiswa itu bisa dibentuk dari situ. Selama perkuliahan saya anggap mereka udah pinter lah. Udah ngambil semuanya, masa tinggal skripsi aja nggak bisa gitu. Nah, sikap itu yang dibentuk untuk ngadepin dunia kerja. Yang tadi Mbak Frida bilang, itu ya gobrang-gambringnya, keluh kesahnya nanti ke sana gitu. Itu sih Pak Ihan, saya ngeliatnya itu. Oke. Jadi Berarti memang harus dibentuk dari awal. Bisa ya, berarti memang mendesain situasi perkuliahan yang ada potensi penolakan, kegagalan, kesulitan ya, termasuk bimbingan tesis. Oh, itu makanan jurnalis sehari-hari. Iya, kalau itu nggak tahan, yang mana bisa ya punya endurance atau ambisi itu ya. Oke, terima kasih buat banyak insight-nya malam ini Pak Beni dan Mbak Frida. Kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Selamat malam.